Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh dan telah memasuki puasa 15 Ramadan 1440 Hijriah. Semoga seluruh kesempatan yang diberikan kepada kita sampai detik ini mampu kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh yang memudahkan dan menenangkan kita saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu tidak jarang pada kesempatan-kesempatan tausiah Nabi Muhammad SAW, bahkan khususnya tiap pekan di hari Jumat, Nabi mengingatkan kita untuk selalu konsisten meningkatkan takwa kita, kemampuan kita untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan segala perintah yang Allah berikan kepada kita dari segi amal baik, dan juga meninggalkan segala yang Allah larang. Karena itu seringkali kita diingatkan dengan kutipan dari surah Al-Imran, surah ketiga ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah, maka buktikan keimananmu itu dengan meningkatkan takwamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan pastikan dirimu wafat dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks itu, subuh ini kita kembali berusaha untuk meningkatkan takwa kita dengan mempelajari yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan juga petunjuk Rasulullah SAW. Karena dengan Al-Quran dan petunjuk Nabi berupa sunnah-sunnahnya, itulah yang menjadikan kita nyaman beraktivitas di bumi ini, mudah mengumpulkan amal soleh, dan insya Allah diberikan ketenangan saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan terbaik, husnul khatimah. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, sejatinya bukan dikaitkan dengan puasa. Menahan makan bukan syariat yang baru di dalam kisah umat beragama, karena orang-orang Kristen pun juga berpuasa, Yahudi pun berpuasa. Nah, puasa ini merupakan bagian dari cara yang Maha Pencipta, yaitu Allah, untuk memberikan tubuh itu menjadi haknya. Dengan puasa, tubuh akan menjadi sehat. Dengan puasa, seseorang bisa lebih mengenal orang yang tidak punya atau tidak bisa makan. Jadi itulah bagian-bagian syariat yang kita lihat. Itu pasti menguntungkan pada diri sendiri. Tapi bagian semangatnya itu pada nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Adapun pada puasa orang Yahudi malah lebih berat. Di dalam Al-Quran diceritakan puasanya Maryam atau ibunda Nabi Isa alaihissalam. Puasanya adalah puasa orang Yahudi, itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngomong. Nah, jadi benar-benar introspeksi diri atau silent time. Nah, kalau di dalam Islam, kata Rasulullah, puasa dapat menahan daripada dua hal, yaitu keinginan mulut yang ada hubungannya dengan perut, lalu keinginan di bawah perut. Karena dua hal tersebut merupakan sumber dosa terbesar. Maka pernikahan dikatakan merupakan setengah dari bagian agama, karena mengendalikan keinginan di bawah perut tersebut. Maka setengahnya lagi dilengkapi dengan hubungan dengan mulut, itu dikendalikannya menggunakan puasa. Yang menarik adalah penelitian-penelitian pada 50 tahun terakhir, ada sesuatu itu sangat penting, yaitu di tubuh manusia, namanya mikrobiom. Fungsinya adalah mensintesa apapun yang manusia tidak bisa sintesa. Itu mikrobiom memakan sel-sel buruk yang ada di buku namanya Second Brain, yaitu
perut sebagai otak kedua. Ketika kita gugup pasti akan merasakan mules. Nah, atau ketika kita lapar masih akan jadi galak ya. Ataupun ketika stres akan jadi tidak nafsu makan. Atau sebaliknya malah tambah banyak makannya. Selain itu, puasa tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga kepada semua hal dalam tubuh kita. Ibadah menjadi bagus, keuangan juga ikut bagus, dan kehidupan sosial juga bagus. Karena di saat bulan Ramadan, kemaksiatan berkurang. Nah, sayangnya pada bulan Ramadan ini malah bergeser menjadi budaya, bukan kebiasaan yang mencerminkan muslim itu sendiri. Seharusnya setelah selesai bulan Ramadan, menjadikan diri setiap muslim menjadi kebiasaannya. Ada kutipan dari Universitas Jember mengatakan orang muslim itu harusnya menyiapkan 11 bulan untuk 1 bulan Ramadan, dan 1 bulan ini menyiapkan untuk 11 bulan berikutnya. Secara etimologis, Ramadan artinya bulan pembakaran, sebagaimana karat yang menempel pada logam mulia. Maka dengan berpuasa diharapkan berbagai dosa dan sifat-sifat buruk yang melekat pada diri seorang muslim akan rontok, menjadi bersih dan kembali ke posisi awal sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang fitri. Karenanya setiap muslim yang melakukan puasa Ramadan di penghujungnya itu akan ada yang namanya sebuah wisuda, yaitu Idul Fitri. Semoga setelah berpuasa selama Ramadan setiap insan akan menemukan kembali jati dirinya yang fitri. Amin. Sedikit ini semoga bisa menjadi manfaat. Kalau ada salah, semoga Allah memaafkan saya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.